Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud mojo ta'awud. Ta'awud itu doa mulai syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'il alim minasyaitonir rajim. Tapi semua itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua pada doa iftitah sawise maca doa iftitah maca doa iftitah terus maca ta'awud. Hukumnya bagaimana? Ilang ngerti anna ta'awud sak temenit maca ta'awud pada doa iftitah sawise maca doa iftitah sunnatun iku sunat bintifaqo kelawan sepakatane para ulama. Jadi dasare maca ta'awud sunnah ini kesepakatane para ulama. Ulama itu harus melajari satu wawalan tawi maca ta'awud muqaddimu liqiraati iku dadi kawitane maca Fatihah, surat Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awude diri kata gini. Sunat. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala wa idza qara'tal Qur'ana wa idza qara'ta takalani maca sira al-Qur'ana ing Al-Qur'an fasta'id mongko nyuwun reksa billahi ma'allah minasyaitonir rajim lawan setan yang terlaknat yang terkutuk. Jadi dasare perintah Allah di dalam Al-Quran tatkala engkau membaca Al-Quran maka bacalah ta'awud, bukan bismillah ya. Bukan bismillah tapi ta'awud gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju masyhurun ma'lumat itu yang benar. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju masyhurun ma'lumat itu belum ada dasarnya. Jadi wajib bismillah di awal surat itu sunnah. Tapi kalau di tengah-tengah surat itu tidak, masih belum ada dasarnya. Tapi kalau baca ta'awud itu sudah ada dasarnya. Astagfirullah billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 98. Maknane indah jawairi mungguwe kemasyhurane ulama. Ida arabta takalane ngarepaken maca sira Qur'ata ing maca Al-Qur'an sira fasta'id monggo nyuwun reksa marang Allah saking setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ono dasare gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim itu juga ada dasarnya. Gini. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati wa jasi'u
Wa lam nanurtiyo annal lafdal muhtaro saat temene lapat sing kesohor fi ta'awud ing dalem bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a lan taqo a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yo uga kena a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim juga kena. Wala kasalan ora apa-apa bi kelawan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walakin lan tetapine masyhurul mukhtar sing masyhur tur kuncara wa lawalu yaitu lafaz sing nomor awal sing kawitan a'udzu billahi minasyaitonir rajim iku sing paling sahih sing paling kuncara sing paling masyhur. Wa rawainan riwayatan ingsun fi sunan Abi Dawud ing dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairuha lan liyane kabeh imam Nawawi hadis umum anna nabiyya satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi qala maca sapa kanjeng Nabi qabla qiraati fi sholati sadurunge maca ing dalem salat. Dadi kanjeng Nabi iku nek maca sebagian daripada Al-Qur'an di dalam salat itu maca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min nafkhihi saking kumedine setan. Wa naftilan sifat alane setan wa azmihi lan pengridune setan. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir 'aliim minasyaitonir rajim. Min hamzatin saking hamzah wa nafsihi lan kumedine setan wa nafsihi lan sifat alane setan wa jalan teko tafsirihi ing dalam tafsire ikmau fil hadis ing dalam hadis anna hamzatin satemene hamzah mutinun iku adan wa yalan tawi mutiu jununun iku gendeng wa nafqatun lan lapat nafqa al-kibri iku sifat kumete wa nafti lan kumete setan asyairu lan sifat alani setan membawa alam Allah yang tidak dan mengetahui tentang sifat-sifat setan itu mau. Jadi maca ta'awud itu disunahkan di dalam sholat sebelum baca sebagian dari ayat Al-Quran. Ada pertanyaan? Langsung baca tanpa ta'awud, tanpa bismillah, meskipun tidak dengan siri, tidak dengan pelan, nggak apa-apa, boleh saja. Nanti kan diterangkan dasarnya. Rasulullah Nabi Fasal Ilam Tiyo Anda Ta'awudi saat kemenit ta'awud mustahik pun ikutin sunatan lesa biwajibin warahmatullahi lawan wajibat. Jadi baca ta'awud itu hukumnya sunnah, ya. Andaikan tidak membaca juga tidak apa-apa. Walau taruh kaum lamun ninggalaken sapa man ing ta'awud lambi ya sama mongko ora dosa sapa man. Jadi umpamanya dia tinggalkan ta'awud itu juga tidak berdosa.
wala tubtalu sholatahu lan ora batalaken sholate man sawa ulu podo tarki ninggal amdan kelawan nyejo ausawan taulane baik iku ninggal no ta'awud itu disengaja atau dalam keadaan lupa wala yasudu lisawi lan ora diwajibno sapa man lisawi lawan sujud sawi. Jadi ninggal no maca ta'awud itu juga tidak diwajibkan sujud sawi. Wa huwa tawi ta'awud mustahik pun ikutin sunatun fi jami'is sholawati ing dalam sekabai sholat baik sholat fardu, sholat sunat, seluruh sholat ini. Fardhotan utawi sholat fardu wa nawafil lan biro sholat sunat pun ya sekabiane nawafil sholat sunat apa wae. Jadi Fatihah, Qobliyah, tahajud, tarawih, witir, kuliah sekabiane sholat sunat. Wa yastahibu lan den sunataken fi sholatil janazah kelawan sholat janazah ala asofi iku kelawan kaum lebih soleh. Jadi sholat janazah juga disunahkan baca ta'awud dan itu kaum yang lebih soleh. Wa yastahibu lan den sunataken li qiraati krono maca sapa man Kharijal sholati waktu jabani sholat bi ijma'in kelawan ijma'i para ulama aidun kelawan maneh baca ta'awud itu juga disunatkan di luar sholat ini kaya maca tersa tadarus ini maca Quran ini apa saja ini baca di luar sholat itu juga disunatkan. Ya, ada pertanyaan dan itu menjadi ijma'nya para ulama. Faslun tawi fasal. Wa alam lan ngerti sira anna ta'awuda. Saat temene maca ta'awud mustaqim ikutin sunataken fi rakaatil awal kelawan rakaat kang awal. Jadi Fatihah sing awal baca surat sebagian sing awal disunatkan. Fin tifaqi kelawan mufakate para ulama. Wa illam ya'ti lawan orang nekani sapa man bi kelawan ta'awud fil awal ing dalam rakaat kang awal atau mengkonekani sapa man bi kelawan ta'awud fi saniyatin dalam rakaat yang kedua. Andaikan rakaat awal dia tidak baca, maka dia disunahkan baca di rakaat yang kedua. Fa in lam yaf'al mengkolamun orang waca sapa man fi ma dalam karone rakaat pada sawise rakaat kang pindho walau ta'awud mengkolamun maca ta'awud sapa man fil awal ing dalam rakaat kang awal al yastahib mengkoten sunataken fi saniyatin dalam rakaat kang pindho fihi ing dalam jawab wajahanin kelawan pendapat loro ya astabina marang sahabat-sahabat ingsun asihah kang sope karone anna ustune yastahib iku maca ta'awud lakin nau tetapi fil awal ing dalam rakaat kang awal akada itu luwe kukuh luwe utomo wa idza ta'awudina lamun ora maca ta'awud sapa man wa idza ta'awudina lamun ta'awud sapa man fi sholati ing dalam sholat allati kang yusiru iku ngalon fiya ing dalam maca ta'awud man fi qiraati ing dalam maca Al-Qur'an. Tapi maca ta'awud itu dengan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya.
tapi Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i gini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung gini. Bismillah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Hanafi gini. Wa asarulan liriyaken ngrahasiaken ngalon-ngalonno ini bitauti kelawan ta'awud. Fa'in ta'awud lamun maca ta'awud filati ing dalem salat yujaru ketibanderaken fiya ing dalem ta'awud ing alati bin qiraati kelawan maca Al-Qur'an. Fahal yujaru mongko ora banderaken sapa man ing dalam ta'awud khilafun ikutin persulayan. Umpama diwaca bater itu masih persulayan para ulama banyak. Min asqadina saking saudara kita teman kita manjaban uang pola maca sapa man musiru kumulirayaken wa pola lan kamu sapa man ajuhuru iku banderaken di Syafi'i ketua Imam Syafi'i fi mas'alatil qaulani kelawan masalah apa iki kaul dua, yaitu kaul jadid dan kaul ngene kotin, kaul kotin dan kaul jadid. Ahmaduma utawi muji karuni kaul yastawi podo jali mojo banter wa isrorin mojo lele. Ada yang mengatakan kaul ini mojo banter lele memiliki podo ya. Wawalan tawi akad nasihat niku dari nasek fi umi ing dalem Fatihah wasanilan nomor yusinu ikutin sunatan dan jarum badalakan wawalan tetapi jarum lasukuhu maukaten Syafi'i imla'in dalam kitab imla'. Diterangkan di dalam kitab imla' bahwa banter-banter itu termasuk tidak diperbolehkan, bukan dilarang, juga bukan makruh, tapi tidak dilakukan oleh para ulama terdahulu. Wa min jumlan iku saking ashabina mancaban wong kala dawu sapa man ing dalem jawab kaulani iku kaul loro akadu masalah sijine kaul yujaru dan banderaken syafahu iku wesa Syekh Abu Hamid ila safar kain imami ashabina iku saking Abu Hamid asfarania wa imam ashabina Iraqian ini menurut kemasyhuran dari daerah Iraqian ini dan menurut Abu Hamid ini itu dibantu enggak apa-apa. Wasohibu li mahalli lan saking saudara kita makam ini iku mahamil wa huma lan liyane saya mahamil wa walan utawi bateraken iku mau alati kang kana ya fa'alu agawe sapa alati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menurut Imam Al-Kamili ini dikandalkan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan dawuh sapa sahabat Umar anu saking karone sahabat Umar lan Ibnu Umar yusiru iku ngliriaken bahwa dan ngliriaken ashabul luwesa luwe sokan indah zuhuri ashabina
kesepakane para ulama wa waran tawi yusirun liriaken iku muhtaron iku kaul sing kuncara sing tersohor wallahu a'lam. Jadi yang jelas yang pendapat yang paling sahih adalah membacanya dengan diri, tidak dengan antar diri. Ada pertanyaan? Kalau baca ta'awudz itu sebelum niat atau kita mau baca niat dari ta'awudz itu baik apa enggak? Oh baik. Jadi di luar sholat mau pergian Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ta'awudz itu kan minta penjagaan oleh Allah kepada setan. Musuh kita itu kan setan. Setan itu kan tahu kita tidak tahu setan. Kekuatannya setan itu tidak bisa mati, kita bisa mati. Ini kelemahan kita diketahui oleh setan, tapi kelemahan setan kita tidak mengetahui. Nah sampai musuhan kalau setan itu apa yang sampai musuhkan? Apa peperangan yang sampai lakukan kepada setan itu selama ini? Dan setan itu al-mu'min mubin, musuh yang sangat jelas. Kapan sampai berperang kepada setan? Gini, berperang karo kafir saya tahu. Perang karo setan. Kapan? Ya waktu kita membaca ta'awudz. Karena ketahui kelemahan kita ya Allah, saya nggak kuasa apa-apa, maka saya minta kepadamu untuk menjaga diri kami, keluarga kami, harta kami dari setan yang terkutuk. Ya, perang kita kepada setan ini sering-seringlah baca ta'awudz. Ini. Nah itu sampai nanti tidak merasa kuat, bangga sendiri untuk menghadapi setan. Jadi terus baca ta'awudz, membaca Quran, mau zikir itu baca ta'awudz. Kamu lu diri itu mau sholat baca ta'awudz. Ini. Dan ada yang lain? Boleh. Ya. Setiap surat yang ada dalam sholat itu diawali dengan ta'awudz itu nggak apa-apa. Semuanya. Sholat kedua, ketiga. Nggak apa-apa. Bacanya diri lagi dari kantor no. Ini. Kekuatannya ta'awudz Imam Nawawi kalau sampai lebih berbeda. Imam Nawawi baca ta'awudz pada subuh itu sampai subuh lagi dia dijaga oleh Allah. Karena apa? Kemantapan ilmu dan yakinnya penjagaan Allah terhadap dia. Sedang ta'awudz sampeyan mungkin sak sholatan toh itu nggak cukup. Allah menjaga panjenengan karena panjenengan meninggalkan Allah. Pikiran sampai sudah keluar dari Allah, hati sampai sudah tidak ingat Allah, akhirnya setan masuk. Ini. Imam Syafi'i baca ta'awudznya 1 bulan habis. Mulai dia awal Ramadan minta perlindungan dari Allah sampai akhir Ramadan dijaga oleh Allah. Ya pula sampai yang tidak sungi ini sahur kok kadang nggak mau coba bisa. Ini. Tidak ada yang lain. Ini. Itu ada macam-macam. Ada macam-macam ini kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada banyak. Tapi yang tersohor a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tersohor
luwih absor, luwih sar, luwih soke. Dan yang lain. Sementara ini kalau panjenengan baca taruh baca ya kadang-kadang. Kalau baca Quran waktu sholat enggak. Nah, ya ini makanya ilmu ini kenal ilmu ini makanya baca tahu. Aku tanya Ya. kadang kalau bukan sadar pas baca sholat tahiyat ini kalau kan tahu Pas tahiyat baca tahu. iya. Enggak ada dasarnya ini, enggak ada dasarnya itu baca dalam surat. Dan terus ya, babul qiraati, bab wacanan pada ta'awudi sawise maca ta'awud. Bacaan yang setelah ta'awud. Ilam mutiyo anna qiraati. Inna kiro atas atau membaca kiro Fatihah. Fatihah ini wajibatun iku wajib di sholat dalam sholat bil ijma'i kelawan mungguwe ijma'i para ulama ma'an nususi sertane nusus nidohiratin lawan tulung tinulung wa madhabuna lan madhab kita wa madhabun lan madhab juhudin ulama kang tersohor inna qira'atul fatihah satu maca fatihah itu wajibatun wajib la yajizu ora nyukupi sopoman wa roha saliyane fatihah iman kedua wong kodaro iku ngira-ngira ada yang ngatus fatihah di hadis yang sahih malah hadis yang sahih. Jadi baca fatihah di dalam sholat itu wajib, tidak bisa sampai ngira-ngira. Ini kita jelas anam tamane itu dikira-kira betul, termasuk sholat sunat atau sholat fardu. Jadi Fatihah itu wajib begini dilaksanakan di dalam sholat. Begini tidak sah kalau sholatnya tidak membaca Fatihah. Misalnya, jadi kaiso liman qadaru alaiha ngira-ngira imam maca Fatihah bersawai kalau di kamu maca Fatihah atau imam maca Fatihah sampai mengikuti bacaan imam Fatihah boleh jamaah daripada sampai tadi amin terus imam yasin Allahu akbar mendalam kesempatan maca Fatihah ini kadang dengan imam daripada sampai kok atau telat tidak membaca Fatihah. Tapi tidak harus bersama dengan imam. Enggak bersamaan. Karena apa? Ingin mengikuti bacaan imam. Dan imam kan harus lebih absurd, lebih slow. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terbaik setelah maradhorin itu baru mau membaca Fatihah. Itu yang terbaik. Tapi kalau imamnya mursal ngene sampai gak nutut baca Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Masuk kata apa itu kan sah saja. Sholatnya kan tetap sah saja. Imamnya pintar, dihapusi. Imamnya canggih, kok dihapusi. Si mulia ini ketatap enggak Allah.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jawab la yuzizu Quran kubi warasa salat utawi salat teman la yuqra'u wala mojo sapa man biya ing dalam salat bi Fatihatin kitab ing dalam pembukane kitab Al-Qur'an iku Fatihah. Jadi kanjeng Nabi itu tahu hak sah seseorang itu apabila sholatnya tidak membaca Fatihah. Dan baca Fatihah itu tidak ini bisa dikira-kirakan, harus dilapatkan. Paling tidak telinganya sendiri yang terdengar. Paling tidak telinganya sendiri yang terdengar. Sehingga akhirnya waktu telah dibatin itu. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Berarti kan dipakai tidak sah. Rawal riwayat Ibnu Huzaimah wa Abu Dawud wa Hatim wa Ibnu Hibban bi kasrin ha'in tawan di kasrokai bi sahih iman dalam surah kawan bi isnadin sahih kelawan sanad yang paling sahih. Wa hakama bi sihatin lan hukumi karo nek mau bisa hatihi kelawan sahih hadis. Jadi mantap itu. Wa fi sahih kain lan dalam surah kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholat ka ora sholat ora sah sholat illa bi Fatihatin kitab kejaba kelawan maca Fatihah. Jelas ini. Wa yajibulan den wajibaken qiraatu iku maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan maca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Fatihah. Dan 7 ayat termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah yang melirikan di Al-Noh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i harus dibantu menguatkan lalai atau tidak membaca. Alasannya itu, dasarnya itu. Maka dibantu Bismillahirrahmanirrahim. Juga tidak memakruhkan, juga tidak menjadi haram. Begini. Wayanan utawi Bismillahirrahmanirrahim ayatun kamilatin iku ayat sing sempurna min awal Fatihah saking awale. Napa niki surat Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk awale surat Fatihah. Wajib lan den wajibaken qiraati iku maca jami'ul Fatihati sekabehane Fatihah bitasdid tadiyah kelawan tasdid. Jadi maca iku jelas tadi. Wayalan utawi tasdid Fatihah iku arba'a asaron 14 bitasdidin kelawan tasdid. Salah satu fi bismillahin perlu ono ing bismillah wa bagi lan liyane 11 berarti pada sakwise Fatihah sakwise bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid itu kelihatan semua. Fa'inna mengkolamun nyatakaken ngagung ngilangaken bitasdidatin wahidatin kelawan tasdid siji ae batalat mongko batal qiraat wa baqin wae maca Fatihah iman. Kalau sampai ketinggalan tasdid satu saja tidak dibaca di dalam Fatihah itu maka batal bacaan Fatihah alias batal sholat. Angel diampuni ku angel masuk sholat. Hati-hati teman. Wajib bulan dan wajibakan anak qiraat catemene maca wong murtibatun iku den urut kaya iso Bismillahirrahmanirrahim
Wallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo urut mutawiyatin terus nuli-nuli. Baik kalau kamu meninggalkan urut lan nuli-nuli mau tapi dia ing tertipe urut bacaan au mawala dia utawa nuli-nuline bacaan itu mau lam tusaktu qiraatu ora sah bacaannya Fatihah itu mau. Wa yu'adhiru lan munduraken fi syukuti dalem meneng ikadrin nafsi lawan kira-kirane amekan utawa meneng gak maca Fatihah ngini kira-kira karo ngini delok nafase amekane. Kasung-sungguh itu namanya. Tidak disahkan. Walau sajada dalam sujud al-ma'mum sapa ma'mum mal imami serta imam ditilawati lawan maca sujud tilawah au sami'a atau keluru sapa man takmimam imami nyempurnaaken sapa imam fa'amanu mongko nyempurnaaken sapa man litamiyatin kelawan tomak ninai iman au sa'ala nun sapa man rahmatu walasi Allah au istadu tawo nun panglaksane Allah minan nari saking neraka fi qiraati imamin krono bacaan imam ma barang yatadho kang nerapi apa mandare kae mungkon wal ma'mun dan ma'mun di isnan Fatihah lawan Fatihah kang kaping pindho lam yan qata'u mongko ora mlebu qiraat au ing qiraat iman ala asaqi lawan sokai wajhaini iku pendapat loro di annahu terus duneman makturatun iku maktut iku gak. Dadi umpamane iki maca Fatihah terus makmum itu ke maca Fatihah ke oleh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin kan terputus kota terputus ini. Maka setelah amin baca amin teruskan kau usah ulangi alhamdulillahirabbil alamin aneh teruskan ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin imam teruskan bacaan qiraatil Qur'an gini. Pun ada pertanyaan? Kalau melihat dari hukumnya baca dalam Fatihah sholat itu tidak baca tapi harus niat. Ya, Baca tapi harus niat. baca tasdid. Loh, yo kak usah lah pun tasdid pun ya itu. Oh iya harus terang krungu kupinge dhewe bareng. Ngene iki. Jadi sholat itu niat awal, salam akhir. Ngene iki. Terus lainnya ruku sujudnya enggak usah diniati lagi karena satu ruku itu boleh dindasapi. Kalau sampai melakukan tawaf, ini tawaf sunat wajib niat. Sholat tawaf nagar wajib niat. Tapi nek tawaf rukune umroh utawa rukune haji gak usah niat. Niatnya sudah ikut umrohnya tadi, niat sudah ikut niatnya haji tadi. Gua serahkan kan rukun kan. Tapi ada sebagian ulama wafiqul apa ruknin saben-saben rukun dikulli ruknin diniat. Tiap rukun itu harus diniati, tapi tidak kayak pengikutnya sedikit. Tidak besar, tidak terbanyak. Jadi tiap rukun itu diniati.
Jadi niat ikram, niat tawaf diniati, sa'i niati, tahallul diniati. Ini sampai niku sholat takbir diniati, maca Fatihah diniati, baca sebagian ayat diniati, rukun diniati. Ini tapi dalam hati ini dalam hati. Baik. Ya, Untuk makmum masbuk ya. ya. Karena kita itu datang ketika imam sudah hampir selesai baca surat, kita baca Fatihahnya gak lutut. Kalau kita gak baca Fatihah, Nggak sah, dinutut no sampai dia tidak sampai bisa baca Fatihah tetap sah. Pokoknya tidak ketinggalan 3 rukun. Sampai dia sujud lah, sujud. Nah itu baru sampai harus nututi rukun, tidak harus sujud. Jadi makmum itu tidak boleh meninggalkan imam sampai 3 rukun. Jadi sampean yang ini imam ini Ria juga inna dengan mengkosar pasal ini orang tidak anak inna syai'an wa sampai ni Allah akan sunnah Muhammad menunjuk dan rukuk satu rukun, itikaf satu rukun, sujud baru 3 rukun sampai mengikuti terusno rukuk subhanallah sampai Allah berarti Fatihahnya tetap harus dibaca. harus dibaca. Ada kaum yang membolehkan begini diam, Allahu Akbar, diam terus langsung rukuk dan itu dianggap jadi satu rukun bareng dengan imam. Apa Fatihahnya ikut di imam, namanya gandor. Dalam kaidah usul fikih gandor itu kuat gandor aja ya apa-apa, akan kuat gandor aja gak kuat sing gandor si gandor ini. Kaulnya begitu kan, ya sing enak yo baca Fatihah. 3 rukun itu kan sampai rukun ya. Rakaat itu, takbiratul ihram, Fatihah, sama rukun 3 rukun. Nah dia datangnya kan mau rukun ya, aku mau rukun saya. Dia datang kan mau rukun, berarti kan Allah Akbar. Jadi jadi dia rukun, kita lagi sujud baru 3 rukun dia. Sampai ketinggalan 3 rukun cek ada kok itu tinggalkan 3 rukun. Pas rukun ya. Apa? Kalau datangnya pas rukun. Datangnya pas rukun ya berarti dia sampai sujud kedua, sujud di atas sujud kedua. Jangan enak lagi meninggalkan satu rakaat menunggu imam bagi sempurna kekedapalan. Paslon sisi pasal ada pertanyaan lagi? Fa'il rahana lanamun lon sapa mantil Fatihah ing dalem maca Fatihah laknan kelawan pengelon alaman temenan yukhilla kang sumusa al makna pemaka atau batal salat tahu sapa salat iman. Jadi dia baca Fatihah alon ini tatil, tapi kalau bisa merusak maknanya batal salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah lain. Iyyaka itu iyyaka nggih kula Gusti. Iyyaka sakarep. Nah, sudah berubah makna. Iyyaka sakarepmu. Iyyaka nggih Gusti. Jadi masih Fatihah itu makna di barang dari suatu
kamu sholat ya, kan gede jamin ini opo sholat diterima takkan, yakin saja diterima orang, mungkin sing ngorono pangeran ke saiki ya pangeran, sing urip sampeyan kuwi ya pangeran, sing nerima sing ora amal pada sampeyan kuwi ya pangeran, apa ketuni saiki sisane saiki ngajine saiki ora saiki ya saiki lakon itu ngono nek ngrasane sumpah-sumpah kan Fa'in lan yakin lamun orang rusak sapa men al makna imanae sokat mengkosak kira dulu apa kira ayat jadi umpamanya gak rusak makna ini maka sah sholatnya sah fatihahnya jadi ghairil bacaan dua itu sama ini maknanya juga sama ghairil maghdubi alaihim waladdallin sama ghairil maghdubi makanya ahli Qur'an ahli bacaan baca ghairil maghdubi kasar ghairil maghdubi juga Falladhi mengkono man tohilu itu ngadakan mislu sepadane makna ayat ulang yang mengucap sopaman an'amtu bi dhammin ta'in amamtu ini bi dhammin ta'in an'amtu au kasroha atau di kasro ta'in an'amti dan bacaan kira apa itu bacaan ini sabar kan ada an'am dia gini tapi kalau untuk fatihah tidak diperbolehkan itu mulai makna au yaqulu tawang ucap iya na'budu iyyaka na'budu bacaan kira itu sabar kan ada iyyaka na'budu gini bikasrin kaf fin lawan bikasrin kaf iyakin waladilan yaqidu iku orang rusak misla ayat kula ingin kesempatan yang gunuman Rabbul Alamin Rabbul Alamin bidom ba'in al-fatihah Rabbul Alamin Rabbil Alamin ini nyarai makna nyarai makna Au yaqulu nasta'inu itfadhin nunin nasta'inu au saniyatin au kasriyah mutawati kasro walau qolalan sunat walau qolin bidoi dolat moko batal sholat sapa sholat jadi kabeh mau ketika model-model wajo sing ikut sama barang mau batal sholat maka bacaan mulai dunia jagat kulon sampai jagat wetan masalah punya aman India Mesir Mekah sendiri bacaan pada kali foto ini ikut seperti ini kita ini keadaan ala arsi wajah lawan dua kaum inna yusirun wa absaruman ando di pada ta'ali Musa bisi belajar sopaman bayu kotiru mengkoten mengurakan tiga itu sopaman tapi kalau bacaannya itu dia baca karena uzur waktu dia belajar saya belajar itu namanya todot sapi disahkan dibolehkan waktu belajar ini jadi ini waktu belajar tahu
Nah, ada pertanyaan? Terusnya ini insya Allah minggu depan ini. Setelah baca Fatihah para dolinya ini imam harus bersama dengan makmumnya iso bareng mengikuti poin para malaikat. Jadi mau biare ilmu alam. Kalau dibaca maghrib dulu sampai Apa? maghrib. Oh ini malu, ya kasar. Makanya malu kan tercela. Kalau malu kan dipukuli. Nanti dibakar sampai mencoba kan gak iso belajar sekat iso bahkan disunahkan baca tasbih. Dan baca sebagian ayat Al-Quran itu kalau di dalam Fathul Mu'in dan saranya ayat Al-Talibin itu disunah mu'atakkan mutawatir. Mutawatir itu rakaat pertama pulang berparat, rakaat kedua berdinas berurutan atau meskipun gak berurutan ini kaya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, dibaca rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim samawati rakaat kedua. Gak oleh diwali itu ini lila fitroi sila bin rakaat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil rakaat kedua dan kuat. Kalau kata di atas ke bawah. Ini diganti kajian ini udah ngerti sampai dulu kalau itu memang kadang-kadang kalau aku dewe kan masjid gede masjid agung dulu gini Surabaya ya sih keliru gini mau coba ida zulzilatil ardu zilzalaha mari ida julu waktu ini atau ngaji mami kalau ngaji goblok ini sampai tadi mau sampai goblok makmum mau pandangan demuni sampai itu aku kan sampai takut maju tadi imam terus aku demuni sampai apa sih keliru lalu buya kita cungkrang kayak gampang itu dia gampang dari imam dan dilakukan itu ya jadi baca surat daripada Al-Quran itu harus mutawatir. Iso untuk iso kan gak ngomong tapi iso deh. Nanti setiap semua tiga ada terus ada atau lam yang menilai di neraka. Oh cuma sabtu terus waktu ini itu ayat yang dilakukan pertama wasabtis ayat yang dilakukan kedua wasabayat bukan mengaji kan ngaji itu nanti kata urutannya itu kawan itu imam bikin jadi punya wes lah ketoknya tengen tapi dari dikaji teman-teman itu mungkin kaji nanti mungkin dulu itu tapi tidak membatalkan tidak itu sunat muakkadah. Sunat muakkadah itu dilakoni kan dikaisarkan atau dikukuhkan sunat yang dikukuhkan. Lalu bukan dilakoni kotiwati ini kan eman-eman. Tidak membatalkan sunatnya tidak. Sesungguhnya baca sebagian ayat Al-Quran lali. Sebiasa semua dikenal dari orang tua bersama berladai kota fa'ada lali terusin soal sinyal ini boleh tapi niatnya tidak mengingatkan harus mengerti tapi kalau dia mengingatkan apa batas Tapi kalau nggak diteruskan langsung kok lebih baik jadi keliru sesuatu yang ada
besok lagi ini kamu rasongo apa urusan selesai sih urusan kan umat daripada disaut di situ mundur keluar kayak rusak langsung lagi Allah. Iku nambah besar besok nafsu. Ada yang lain? Akhirnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad